Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu komputer sebagai alat pemecahan masalah. Grup member kita ada 3, yaitu Muhammad Saifuddin NIM 022, yang kedua Rahmat Agung Budi Satria NIM 024, yang ketiga Fikri Farel NIM 025. Kita akan membahas dasar pemrosesan komputer. Yang pertama kita akan membahas arsitektur komputer. Ini adalah skema komputer. Data input akan dikirim ke primary storage dan akan dikirim ke control unit dan arithmetic logical unit. Nanti akan dikembalikan ke primary storage lagi. Setelah itu akan dikirim atau dikeluarkan melalui data output atau dimasukkan ke secondary storage. Arsitektur komputer. Yang pertama, primary storage berisi data yang sedang diolah dan program. Yang kedua, control unit membuat semua unit bekerja sama sebagai suatu sistem. Yang ketiga, arithmetic logical unit, tempat melangsungkan operasi perhitungan matematika dan logika. Yang keempat, secondary storage, menyediakan tempat untuk menyimpan program dan data saat tidak digunakan. Yang kelima, unit input, memasukkan data ke dalam primary storage. Dan yang keenam, unit output, mencatat hasil pengolahan. Peralatan input dibagi menjadi 2, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung memungkinkan input proses secara langsung oleh CPU melalui alat input tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam media penyimpanan eksternal. Terdiri dari beberapa golongan, yaitu keyboard pointing device, scanner, voice recognizer. Alat input tidak langsung, data yang dimasukkan direkam terlebih dahulu ke suatu media mechanic readable form, bentuk yang hanya dapat dibaca oleh komputer dan merupakan penyimpanan eksternal. Misalnya, key to card, key to tape, key to disk, barcode. Penyimpanan primer. Penyimpanan primer ada dalam beberapa bentuk yang memberikan beragam kemampuan dalam hal operasi dan kecepatan. Ukuran dari penyimpanan ini ditunjuk dalam satuan kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Macam-macam penyimpanan primer dibagi menjadi 3. Yang pertama, RAM. RAM adalah memori yang didapat diisi dan diambil isinya. Bersifat volatile karena isinya akan hilang apabila listrik mati atau padam. Yang kedua, ROM. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca, berisi instruksi data yang berisi tahu komputer apa yang akan dilakukan saat komputer dinyalakan. Yang ketiga, change memory. Change memory adalah RAM khusus pada prosesor. Akan dibaca terlebih dahulu oleh prosesor sebelum mencari instruksi atau data dalam RAM. Peralatan output. Peralatan output dibagi menjadi 2, yaitu hard copy dan soft copy. Hard copy adalah digunakan untuk mencatat tulisan, angka, karakter khusus, dan simbol, serta gambar pada media hard atau keras, seperti kertas, film, misalnya printer, plotter. Yang kedua, soft copy digunakan untuk menampilkan tulisan, angka, karakter khusus, dan simbol serta image pada media soft atau lunak yang berupa
sinyal elektronik, misalnya video display dan speaker. Yang berikutnya adalah software. Perangkat lunak. Komputer diarahkan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu dengan mengikuti instruksi-instruksi dalam program tersebut. Program tersebut harus berada di dalam penyimpanan primer sebelum CPU dapat melaksanakannya. Perangkat lunak komputer dapat dikelompokkan menjadi perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi. Yang selanjutnya, sistem operasi. Ada beberapa sistem operasi yang ada sesuai di layar. Itu mengelola proses komputer yang berfungsi sebagai interface antar user, software, dan hardware. Aplikasi. Menurut Wikipedia, aplikasi merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas dari pengguna. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan aplikasi adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah user. Aplikasi atau perangkat lunak dapat digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima, perangkat lunak pendidikan. Yang keenam, perangkat lunak pengembangan media. Yang ketujuh, perangkat lunak rekayasa produk. Peranan peralatan I/O dan perangkat lunak dalam pemecahan masalah. Yang pertama, semua alat input dan output dapat berkontribusi pada pemecahan masalah, baik secara langsung dan tidak langsung. Contoh keyboard, display, printer, dan plotter. Berperan langsung. Voice data automation device, mikrofilm yang berperan tidak langsung. Yang kedua, perangkat lunak dapat juga berperan langsung atau tidak langsung. Contoh, sistem operasi berperan tidak langsung di aplikasi bisnis umum dan industri berperan tidak langsung. Sebagian perangkat lunak aplikasi peningkatan produktivitas organisasi perorangan. Berperan tidak langsung. Budget, analisis, statik, dan perkiraan. Manajemen proyek berperan langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan komputer sebagai alat pemecahan masalah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi data. Nah, apa itu? Nah, yang pertama, model komunikasi dasar. Nah, bentuk paling umum dari komunikasi manusia adalah ketika seseorang berbicara pada orang lain. Proses ini digambarkan dalam gambar di bawah. Diagram itu dinamakan model dasar komunikasi, dan dua elemen yang terpenting adalah pengirim dan penerima. Saat seseorang berbicara pada orang lain, pengirim menggunakan otak dan suaranya sebagai pembuat kode motor untuk menempatkan komunikasi itu atau pesan menjadi bentuk yang dapat dikirimkan. Pesan harus bergerak melalui sejenis jalur yang dinamakan saluran channel untuk mencapai penerima. Pesan verbal yang dikomunikasikan dalam percakapan tatap muka bergerak dalam bentuk gelombang suara melalui udara. Ketika pesan mencapai penerima, pesan tersebut harus diuraikan kodenya. Dekoder telinga dan otak penerima berfungsi sebagai pengurai kode 9 dekoder. Nah, contohnya pengirim, pembuat kode ke saluran, pengurai kode ke dekoder ke penerima. Nah, selanjutnya komunikasi data berbasis komputer. Ini adalah bentuk komunikasi komputer paling sederhana.
Satu terminal dihubungkan dengan satu komputer. Diagram ini berbeda dari model dasar komunikasi di mana komunikasi dapat mengalir bolak-balik terminal dapat menjadi pengirim dan komputer dapat menjadi penerima atau sebaliknya. Seperti halnya komunikasi antar manusia, pesan komputer harus bergerak melalui suatu saluran. Banyak teknologi digunakan dalam saluran datacom, tetapi yang lain umum adalah sirkuit telepon yang sama seperti yang digunakan untuk komunikasi suara. Misalnya, satu sambungan telepon standar dapat menyediakan 24 saluran. Agar sirkuit telepon dapat digunakan untuk komunikasi data, peralatan khusus harus disertakan pada tiap ujung. Alat dinamakan modem yang merupakan singkatan modulator, demodulator. Modem mengubah sinyal-sinyal elektronik dari peralatan komputer, terminal dan komputer menjadi sinyal-sinyal elektronik dari sirkuit telepon dan sebaliknya. Contohnya, terminal modem, saluran modem ke komputer. Nah, peralatan komunikasi data. Yang pertama terminal. Terminal adalah alat yang melayani proses input dan output. Yang kedua modem. Nah, modem ini alat elektronik yang dapat mengubah memodulasi komunikasi digital antara komputer ke dalam nada yang dapat ditransmisikan melalui jalur telepon. Data yang diterima kemudian diubah dari suara ke informasi digital. Yang ketiga multiplexer. Multiplexer adalah suatu alat yang memungkinkan pengirim dan penerima beberapa pesan secara serentak. Penambahan bertambah mengubah jalan satu jalur menjadi jalan bebas hambatan dengan beberapa jalur. Yang keempat, konsentrator. Konsentrator ini terbentuk dari sebuah general berproses komputer dengan storage program yang dirancang khusus, memiliki fungsi menampung sinyal dari beberapa sumber dan menyalurkan melalui saluran komunikasi bila saluran tersebut bebas. Nah, selanjutnya software komunikasi data. Software dalam host disebut telekomunikasi monitor CCM. Nah, yang pertama menempatkan pesan dalam suatu urutan tertentu berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, melaksanakan fungsi keamanan dengan mempertahankan catatan log kegiatan dari setiap terminal dan memeriksa apakah suatu terminal berwenang untuk mengerjakan tugas yang diminta. Yang ketiga, menghubungkan jaringan datacom dengan sistem manajemen database. Yang keempat, menangani gangguan kecil dalam pemrosesan dengan menyimpan status dari penyimpan prima secara periodik. Nah, selanjutnya perangkat lunak dalam front end processor. Nah, disebut network control program NCP. Sebagai kecil dari fungsinya yang penting adalah menentukan jika terminal ingin menggunakan saluran. Yang kedua, memelihara catatan kegiatan saluran, mengubah kode-kode yang digunakan oleh satu jenis peralatan ke jenis peralatan lain. Yang keempat, melaksanakan fungsi penyutingan data. Yang kelima, menambahkan dan menguruskan kode-kode routing. Yang keenam, memelihara file historis dari pesan-pesan yang ditangani selama periode tertentu di dalam penyimpanan sekunder. Yang ketujuh, memelihara statistik atas pengguna jaringan. Nah, selanjutnya manajemen jaringan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan jaringan terdiri dari semua kegiatan yang diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan jaringan perusahaan. Ini mencakup 3 komponen utama: perencanaan kapasitas, perencanaan staff, dan pemantulan kinerja. Perencanaan kapasitas menganalisa dan merencanakan volume lalu lintas yang dapat ditangani jaringan. Perencanaan staf membantu menentukan jumlah orang yang diperlukan untuk mengelola suatu jaringan dan tingkat kalian yang diperlukan. Pemantauan kinerja menganalisis waktu respon suatu tingkat lalu lintas tertentu untuk mengantisipasi efek meningkatkan perubahan kinerja jaringan. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian itu meliputi pemantauan jaringan setiap hari untuk memastikan bahwa jaringan tetap pada tingkat operasi yang diinginkan. Pengendalian jaringan meliputi prosedur-prosedur seperti deteksi kegagalan, instalasi kegagalan, atau pemulihan jaringan. Untuk mencapai dan memelihara pengendalian jaringan, perusahaan memerlukan standar operasi, strategi, rancangan prosedur pengendalian kegagalan, dan metodologi pemecahan masalah. Yang ketiga, manajer jaringan. Ketika kita mempelajari database, kita melihat bahwa seorang spesialis yang disebut DBA ditambahkan pada organisasi jasa informasi untuk mengolah bagian CBIS tersebut.
Pendekatan yang sama juga dilakukan pada Datacom. Manajer jaringan bertanggung jawab merencanakan, menerapkan, mengoperasikan, dan mengendalikan jaringan Datacom perusahaan. Nah, yang terakhir, peranan komunikasi dalam pemecahan masalah. Komunikasi data dalam pemecahan masalah. Nah, yang pertama, pengaruh perorangan. Manajer berhubungan dengan CBIS dalam 5 dasar untuk memperoleh informasi pemecahan masalah. Yang pertama, menerima laporan berkala. Yang kedua, memasukkan query ke dalam database dan menerima laporan khusus special report. Yang ketiga, memasukkan instruksi ke model matematis dan menerima estimasi. Yang keempat, menggunakan otomatis kantor untuk mengirim maupun menerima komunikasi informal. Yang kelima, memasukkan instruksi ke expert system dan menerima advance nasihat. Nah, yang kedua, pengaruh organisasi. Pada perusahaan yang menekankan pada pengguna keputusan masalah sentralisasi, semua keputusan dibuat oleh manajemen puncak di kantor. Pusat komunikasi data memberikan arus data dari operasi organisasi yang terbesar luas ke komputer kantor pusat dan sebaliknya. Komunikasi data juga memberikan sumbangan dengan memberikan alat komunikasi bagi keputusan manajemen puncak keseluruhan bagi organisasi. Pada perusahaan yang menjalankan keputusan masalah desentralisasi, manajemen puncak mendelegasikan wewenangnya dalam pembuatan keputusan tertentu kepada manajer tingkat bawahnya. Dengan demikian, manajer tingkat di bawahnya dapat memecahkan masalahnya sendiri karena dapat mengakses komputer pusat dan menggunakan hardware, software, dan data yang biasanya berada di kantor pusat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.